Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Bang Aris, sebelum ke topik utama tutorialnya, ini Bang Aris akan menginformasikan, mengabarkan kondisi halaman Bang Aris. Nah, sekarang sudah tertata rapi, sudah dibentuk tralis ini teman-teman ya. Wow, banyak jenisnya ini. Kita lihat, ini udah ada yang tinggi, pavor namanya. Ini walaupun di pot bulan 4 2020 ya teman-teman, sehat subur. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini ada sekitar 24 jenis. Sehat-sehat, subur-subur teman-teman ya. Ada sain muskat, ada Everest, ada wah, di sini ada Tran juga. Ada yang subur ini, Joyce. Ini nanti teman-teman seperti ini. Halaman depan rumahnya anggur semua. Besok kalau sudah pada berbuah, Bang Aris update lagi ya teman-teman kondisinya. Oke, kita ikuti tutorialnya cara penyiangan dan pendangiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Salam kopi 2 gelas dari planet Mars. Bertani, bernyanyi, dan beribadah. Salam kopi 2 gelasnya nanti kalau sudah berbuka puasa ya teman-teman ya. Karena hari ini sudah memasuki puasa yang ke-3 atau ke-4 ini. Keempat ya teman-teman ya. Jadi pagi hari ini Bang Aris akan menyampaikan teknik menanam anggur impor, terutama mungkin teman-teman pemula ataupun mungkin senior pun kadang ada yang masih lupa. Jadi hal sepele tapi sebenarnya sangat penting sekali teman-teman ya, sangat penting sekali akan Bang Aris sampaikan. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa bertani atau bercocok tanam jenis di luar anggur, mungkin jenis-jenis cabai atau kelengkeng atau lainnya, mungkin ada mendengar istilah penyiangan dan pendangiran teman-teman. Nah, ini Bang Aris di sini akan menyampaikan apa sih sistem penyiangan dan pendangiran, terutama untuk tanaman agar tumbuh subur teman-teman ya, tumbuh subur. Karena hal yang sepele ini sangat-sangat penting, terutama untuk yang namanya tanaman ya, untuk tanaman buah ataupun tanaman yang sangat penting, dibutuhkan sekali teman-teman. Jadi ini jangan disepelekan teman-teman ya. Jadi untuk penyiangan itu artinya mungkin teman-teman juga tahu kalau penyiangan itu membersihkan rumput-rumput yang ada di area sekitar tanaman yang kita tanam ya teman-teman ya. Jadi rumput-rumputnya kita bersihkan dulu. Nah, ini yang sangat penting karena rumput-rumput itu juga sebagai gulma akan mengganggu proses pupuk juga. Jadi dia akan ikut memakan pupuk yang ada untuk tanaman yang kita tanam ya. Itu untuk proses penyiangan. Berikutnya ini yang penting teman-teman, istilahnya pendangiran. Pendangiran itu bahasa pertanian teman-teman ya. Pendangiran itu proses bahasa pertanian, itu proses istilahnya penggemburan tanah. Jadi teman-teman selama ini kan terlena cuma disiram dan disiram saja teman-teman ya, disiram dan disiram saja. Tapi ternyata tanahnya di sini menjadi pekat atau menjadi keras teman-teman. Menjadi pekat atau menjadi keras. Nah, ini yang dinamakan pentingnya pendangiran. Jadi sebelum teman-teman melakukan pemupukan, jadi tanahnya teman-teman tuh dangir dibalik lah istilahnya. Di dangir itu di proses pencangkulan dibalik, entah menggunakan
cangkul ataupun parang atau sabit ya teman-teman ya, apa yang teman-teman miliki. Jadi mungkin bisa memakai sendok, bisa menjaga garpu, tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi seperti ini yang Bang Aris lihat. Jadi ketika tanah ini sudah menjadi keras, nah, teman-teman jangan terus disiram dan disiram, dipupuk dan dipupuk ya teman-teman. Akhirnya ketika terjadi kepadatan seperti ini, proses penyerapan nutrisi unsur hara dari tanah sama akar itu tidak akan maksimal teman-teman. Jadi harus dibalik dulu, digemburkan dulu ya teman-teman. Kalau yang keras mungkin boleh pakai sabit atau pakai apa seperti ini teman-teman ya. Itu namanya, ini namanya pendangiran, istilahnya didangir ya. Kalau orang Jawa itu didangir teman-teman ya, didangir agar tanahnya gembur dulu. Nah, baru setelah tanahnya ini gembur, teman-teman boleh dilakukan penyiraman ataupun pemupukan. Nanti teman-teman ya, insya Allah hal yang seperti ini penting sekali di dalam dunia pertanian. Wajib sebenarnya, bukan masalah sepele, ini wajib. Jadi penyiangan dan pendangiran itu sangat-sangat wajib. Ya, setelah gembur seperti ini, dibalik seperti ini, oksigen pun bisa masuk, pori-pori tanah bisa membuka ya teman-teman, bisa membuka. Nanti si akar pun akan menarik nutrisi atau pupuk yang ada di tanah itu langsung dengan sempurna ya teman-teman ya. Jadi terbuka seperti ini pori-porinya ketika teman-teman baik. Itu berlaku di pot maupun di tanah ya teman-teman. Ini Bang Aris contohkan yang langsung di tanah. Insya Allah tanaman yang teman-teman tanam, entah anggur maupun jenis lainnya, pasti Bang Aris akan dijamin subur teman-teman. Dengan syarat seperti itu tadi, penyiangan dan pendangiran itu sangat penting. Boleh dilakukan intervalnya 2 minggu ataupun sampai 1 bulan minimal. Tetap tanah teman-teman harus dibalik ya teman-teman ya, agar proses penyerapan nutrisi sama akar itu berjalan dengan sempurna. Ini contoh, salah satu contoh jenis Everest ini teman-teman ya. Ini jenis Everest ya, ini baru proses sekitar 1 bulanan ini teman-teman. 1 bulan seperti ini kondisinya. Mungkin teman-teman bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan subur teman-teman, subur karena apa? Responnya akar ketika dengan pupuk yang mudah diserap itu bagus. Nah, seperti ini. Ini Bang Aris sedang membuat sistem teralis ya teman-teman ya. Jadi ini ketinggian sekitar 60 cm. Langsung Bang Aris belokan di sini. Nah, jadi responnya langsung bagus, daun-daunnya langsung hijau-hijau semua. Jadi tidak terjadi kerdil. Nah, ini efeknya teman-teman. Efeknya ketika teman-teman lupa tanahnya tidak didangir, tidak dibolak-balik, ini akan mengakibatkan tanaman menjadi kerdil juga teman-teman. Pengaruh sekali. Jadi pertumbuhannya terhambat, kayak orang itu sakit-sakitan ya teman-teman, sakit-sakitan. Jadi, itu salah satu tip yang teman-teman wajib diterapkan di dalam menanam anggur ataupun tanaman lainnya teman-teman ya. Jadi penyiangan dan pendangiran. Setelah didangir, setelah tanahnya digemburkan, baru teman-teman siram ataupun kasih pupuk. Itu tip yang terpenting ya teman-teman. Itu sederhana tapi sangat bermanfaat sekali. Mungkin teman-teman yang sudah hafalah di dunia pertanian paham istilahnya penyiangan dan pendangiran. Baik teman-teman, itu sedikit tip yang bisa Bang Aris sampaikan di pagi hari ini. Jadi kenapa toh tanaman kita banyak yang kerdil? Bang Aris sering lihat ketika banyak WA masuk, Bang Aris kok tanaman saya seperti ini, tanaman saya seperti ini. Bang Aris lihat di potnya, medianya kayaknya sepertinya padat, bekas hujan, apalagi kalau hujan terus-terusan, medianya akan padat, akan keras, sehingga oksigen tidak akan masuk. Teman-teman langsung cuma main pupuk aja, itu tidak akan maksimal teman-teman, tidak akan terjadi penyerapan. Istilahnya dia malah semakin stres si tumbuhan tersebut, karena pori-pori tanah tidak terbuka. Itu teman-teman ya. Itu dulu yang bisa Bang Aris sampaikan di video kali ini. Semoga tip ini menjadikan semangat teman-teman, menjadikan tergugah
wah langsung melihat kebunnya, ternyata oh iya bener padat, belum saya dangir. Didangir dulu teman-teman. Dangir itu proses penggemburan tanah dibalik. Yang penting pelan-pelan agar tidak terkena akarnya si anggur ya teman-teman. Walaupun terkena sedikit nggak apa-apa, tidak akan terjadi stres. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman kuat menjalankan ibadah puasa walaupun dengan kondisi sedang dilanda pandemi corona ini ya teman-teman. Selalu sehat, selalu jaga kesehatan, selalu positif dan selalu bahagia. Terima kasih. Salam kopi 2 gelas dari planet Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.